Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan mengenai implikasi pertanian berkelanjutan. Yang beranggotakan saya, Salsa Bilarisa, NIM 134, 180, 160. Saya Yude Made Krisnarimbawa, NIM 134, 180, 152. Saya Fana Nurma Yulita, NIM 134, 180, 153. Saya Nandita Linggasari, NIM 134, 180, 155. Di sini kami akan menjelaskan mengenai yang pertama, yaitu implikasi pertanian berkelanjutan. Yang kedua, penerapan sistem pertanaman konversi mencapai pembangunan pertanian berkelanjutan. Dan yang ketiga, mengenai arah penelitian multiple cropping. Latar belakangnya, Indonesia sendiri pernah menjadi negara bersuasembada beras pada tahun 1984 sampai 1998 dan juga pada tahun 2009 sampai 2010. Namun, penduduk yang miskin dan sering kekurangan bahan makanan justru terbanyak di pedesaan atau di daerah pertanian. Faktor yang menyebabkannya itu yaitu kemiskinan dan kekurangan makanan, antara lain produktivitas lahan yang rendah, lahan pertanian yang sempit, harga hasil pertanian yang rendah, kesempatan kerja di luar usaha tani atau pendapatan di luar usaha tani itu sangat terbatas. Sistem pertanian dan pengolahan yang kurang sesuai dengan lahan yang kering dapat menyebabkan penurunan produktivitas dan juga meningkatkan erosi. Hal ini dapat menjadikan lahan tidak produktif atau lahan kritis. Nah, fenomena yang terjadi tersebut mengindikasikan bahwa sistem dan pola pengelolaan pertanian yang dilakukan masyarakat belum berkelanjutan. Indikator pertanian yang berkelanjutan itu terdiri atas 5. Yang pertama, ada mantap secara ekologi, bisa berlanjut secara ekonomis, adil, manusiawi, dan luas. Seleksi teknologi pertanian untuk pertanian berkelanjutan. Yang pertama, ada prinsip dasar teknologi yang digunakan dalam pertanian berkelanjutan merupakan gabungan teknik yang dipilih secara cermat yang diorientasikan pada berkelanjutan. Yang kedua, uraian beberapa teknik agroteknologi yang dapat diterapkan dalam sistem pertanian berkelanjutan sesuai dengan upaya meningkatkan produktivitas dan menjaga kelestarian lingkungan. Beberapa teknik dalam pertanian berkelanjutan. Yang pertama, teknik pengolahan lahan dan unsur hara. Yang kedua, mengelola aliran radiasi sinar matahari, udara, dan air. Yang ketiga, pengendalian hama dan penyakit. Yang keempat, teknik dalam memilih, melestarikan, dan meningkatkan sumber daya genetik. Dan yang kelima, yaitu teknik dalam sistem-sistem pertanian terpadu. Yang pertama, ada pengolahan tanah dan unsur hara, terbagi atas pengolahan kotoran ternak, pemberian pupuk hijau, pemanfaatan teknologi pengomposan, dan pemberian pupuk mineral. Yang kedua yaitu adalah pengelolaan aliran radiasi sinar matahari, udara, dan air. Nah, teknik ini terbagi menjadi teknologi pemulsaan, penanaman tanaman penahan angin, pembangunan penampungan dan atau kolam air. Berikutnya adalah pembuatan buludan menurut kontur penghalang air, dan yang terakhir adalah tindakan budidaya berderet menurut kontur. Yang ketiga adalah pengendalian hama dan penyakit. Pertanian sangat erat hubungannya dengan hama dan penyakit di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan beberapa teknik untuk mengendalikan hama. Sebaiknya menggunakan teknik yang lebih lemah ke lebih tinggi untuk mengendalikan hama. Nah, berikut ini adalah teknik-teknik dalam pertanian berkelanjutan untuk mengendalikan hama dan penyakit. Yang pertama adalah penerapan tumpang sari. Yang kedua adalah manajemen tanaman perangkat dan tanaman pengumpan. Yang ketiga adalah teknologi perangkap buatan. Yang keempat, teknologi penolak serangga. Yang kelima, pengendalian secara biologis dan penggunaan pestisida.
Yang keempat adalah memilih, melestarikan, dan meningkatkan sumber daya genetik. Sumber daya genetik yang dimiliki daerah tropis termasuk yang terdapat di Indonesia sangatlah tinggi, sehingga Indonesia dikenal sebagai salah satu mega diversity di dunia. Sumber daya genetik dikumpulkan oleh pusat-pusat penelitian, biasanya disimpan dan dipertahankan, namun tidak mudah tersedia bagi petani kecil. Alternatif terhadap pendekatan ini adalah konservasi seperti dalam keadaan aslinya, mengumpulkan, mengamankan, meningkatkan, dan menggandakan serta menyebarkan sumber daya genetik ke tempat asalnya. Yang terakhir yaitu adalah sistem-sistem pertanian terpadu. Sistem ini meliputi kebun intensif hayati, yang kedua adalah penyiapan bedengan, ketiga pemupukan, keempat keanekaragaman tanaman, kelima pengendalian hama dan penyakit, keenam usaha tani kontur, dan yang terakhir adalah usaha tani terpadu tanaman ternak ikan. Selanjutnya, penerapan sistem pertanian konservasi dalam pertanian berkelanjutan. Pertanian konservasi merupakan sistem pertanian yang mengintegrasikan teknik konservasi tanah dan air ke dalam sistem pertanian yang telah ada, dengan tujuan meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan kesejahteraan petani, dan sekaligus menekan erosi dan keseimbangan air. Keseimbangan air dapat dipertahankan sehingga sistem pertanian tersebut dapat berlanjut secara terus-menerus tanpa batas. Selanjutnya, permasalahan penerapan pertanian konservatif. Yang pertama, petani pada umumnya kurang mampu mempunyai modal untuk melaksanakan usaha tani konservasi. Yang kedua, petani memiliki lahan yang sempit. Yang ketiga, lalu petani tidak menganggap bahwa erosi di daerah pertanian adalah masalah pengolahan pertanian. Yang keempat, pengetahuan petani tentang teknik konservasi yang dapat meningkatkan produksi pertanian masih rendah. Lalu yang kelima, harga hasil pertaniannya yang sangat rendah. Yang keenam, lahan pertanian umumnya tidak subur, lahan marginal, kurang air, erosi yang terjadi sudah berlanjut sehingga produktivitas lahan sudah rendah. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pertanian konservatif. Lalu ada satu, sumber daya alam yang tersedia, terutama tanah dan air. Yang kedua, tersedianya fasilitas tanaman unggulan yang responsif terhadap penerapan teknologi baru. Yang ketiga, tersedianya sarana produksi seperti pupuk, pestisida, dan teknologi pengolahan tanah, air, dan tanaman. Hasil dari penerapan sistem pertanian konservatif. Yang pertama, produksi pertanian cukup tinggi sehingga petani tetap bergairah melanjutkan usahanya. Yang kedua, pendapatan petani yang cukup tinggi sehingga petani dapat mendesain masa depan keluarganya dari pendapatan usaha lainnya. Yang ketiga, teknologi yang diterapkan sesuai dengan kemampuan sehingga sistem pertanian tersebut dapat dan akan diteruskan oleh petani dengan kemampuannya secara terus-menerus. Lalu yang ketiga, keempat, komoditi pertanian yang diusahakan sangat beragam dan sesuai dengan kondisi geofisik daerah, dapat diterima oleh petani dan laku di pasar. Lalu yang terakhir, yang kelima, sistem penguasaan pemilikan lahan dapat menjamin keamanan investasi jangka panjang dan mengusahakan petani untuk terus berusaha bertani. Selanjutnya yaitu arah penelitian sistem tanam ganda. Tujuan utama penelitian sistem pertanaman adalah untuk meningkatkan penggunaan sumber daya alam yang dimiliki dari segi kuantitas dan kualitas dengan meningkatkan efisiensi pemanfaatannya menggunakan tanaman. Next. Kerangka pemikiran pendekatan interdisiplin penelitian multiple cropping di daerah tropis adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengidentifikasi faktor fisik dan biologi lingkungan yang mempengaruhi penerapan multiple cropping, seperti kondisi biofisik lahan, batasan dan ruang lingkup ekologi, zona iklim, dan survei tanah. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi kondisi lingkungan terkini dari petani, seperti metode produksi tanaman dan masalahnya.
Yang ketiga yaitu menyusun penelitian multiple cropping jangka panjang dengan mengintegritaskan aspek lingkungan, aspek pengolahan, dan aspek politis dengan pola tanam yang beragam pada wilayah yang representatif secara tuntas. Kemudian yang keempat, merencanakan dan melaksanakan penelitian multiple cropping yang sesuai kondisi lingkungan mulai dari skala kecil sampai skala nasional dan tuntas. Pengelolaan sistem pertanian dengan multiple cropping yang optimal dapat memperbaiki dan meningkatkan sifat fisik, kimia, dan biologi tanah sehingga kesuburan tanah dapat terjaga dalam waktu yang relatif lama atau berkelanjutan. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya alam dengan aplikasi teknologi tepat guna seperti penggunaan bokasi dalam mempercepat dekomposisi dan mineralisasi merupakan aspek pengembangan multiple cropping ke depan yang ramah lingkungan. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengembangan multiple cropping adalah adanya kontinuitas hasil yang diperoleh dari segi jaminan jumlah dan kualitas. Dukungan kelembagaan, modal, kebijakan, sarana dan prasarana, transportasi, keamanan, dan kepastian hukum cukup menentukan keberhasilan usaha peningkatan produksi pertanian yang menunjang pengembangan agribisnis dan agroindustri. Pendekatan yang dapat diterapkan sesuai hasil kajian yang telah dilakukan berdasarkan sudut pandang agronomi dalam pengembangan pertanian adalah melalui pendekatan holistik memadukan aspek agroekologi, seperti penggunaan pola tanam yang tepat, evaluasi kesesuaian lahan, pengelolaan tanaman terpadu, teknologi biokultur, teknologi pemulsaan, konservasi tanah dan air, serta diintegrasikan dengan pemanfaatan biomasa vegetasi alami yang terbukti berhasil diaplikasikan di daerah lain yang mirip dengan keadaan lingkungan daerah tropis. Sekian dan terima kasih presentasi dari kami, kelompok 5. Apabila banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.